berikan akses untuk record. Oke. Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih Fuad ya. Jadi di pertemuan 14 ini kita akan masuk ke materi-materi awal atau perkenalan mengenai graf ya. Entah itu kita akan nanti membahas kenapa ada graf atau sejarah graf, definisi graf. Kita akan melihat juga ada beberapa jenis dari graf, contoh penerapan graf, terminologinya, serta ada yang dikatakan dengan lema jabat tangan. Jadi di pertemuan 14 ini ada 6 submateri yang akan kita bahas satu persatu. Seperti itu. Jadi pertama kita eh, apa namanya mau membahas dulu kenapa sih ada graf ini atau lintasan-lintasan ini. Kenapa kita harus mempelajari lintasan ini? Jadi secara tidak langsung graf ini bisa dikatakan sebagai lintasan, ya. Nah, gambar yang tampil di layar adik masing-masing ini adalah gambar lintasan peta, ya. Lintasan peta yang ini adalah kalau nggak salah di bagian Jawa ya. Jadi ini adalah lintasan-lintasan peta di mana setiap titik-titik ini adalah keterangan nama kota ya. Nah, mungkin pada saat waktu SD ataupun SMP adik-adik selalu menggambar peta yang diarahkan oleh gurunya, oleh guru IPS-nya. Nah, itu secara tidak langsung adik-adik telah menggambar graf atau menerapkan yang namanya graf. Sama halnya kalau misalnya adik-adik mau pergi ke suatu tempat yang sama sekali belum kita ketahui bagaimana jalan ke tempat tersebut, kita pasti membuka aplikasi Maps. Nah, di aplikasi Maps tersebut menunjukkan kita beberapa titik-titik yang mungkin apa namanya yang bisa dilalui dengan aman. Entah itu kita bisa memilih apakah menggunakan motor ataupun bisa menggunakan mobil ataupun berjalan kaki. Kalau bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Jadi itu semua adalah penerapan-penerapan dalam materi graf ini tersendiri ya. Nah, ini adalah pendahuluan singkat dari materi graf. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit kenapa ada graf ini, ya. Kenapa ada materi graf ini? Kenapa kita harus mempelajari materi graf ini, ya? Jadi kita mempelajari sejarahnya. Nah, sejarah graf ini pertama kali muncul itu atau difikirkan, ya, konsepnya itu karena ada persoalan jembatan Königsberg pada tahun 1736. Ini sudah ribuan tahun yang lalu. Sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, ini adalah konsep kasar dari jembatan Königsberg ini. Ini adalah konsep kasarnya, jembatannya. Jadi di sini dia memikirkan bagaimana orang melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Itu maksudnya. Kenapa ada penerapan graf? Artinya yaitu kita dapat melalui sebuah jalan dan kita bisa kembali ke tempat semula dengan melalui jalan tersebut alias tidak tersesat ya alias tidak tersesat. Jadi graf ini adalah tujuannya menentukan arah menentukan arah di mana tujuan kita seperti itu. Nah, kenapa di hutan orang selalu tersesat? Bukan selalu sih, terkadang tersesat karena biasanya kurangnya penunjuk arah kayak gitu. Makanya sekarang itu kayak orang yang mau mau mungkin di sini ada yang sering naik gunung, pasti sudah banyak penunjuk-penunjuk arah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu itu memang masih sangat kurang. Sekarang karena sudah banyak yang hobi naik gunung, jadi sudah banyak penunjuk-penunjuk arah di gunung sehingga mengurangi adanya keadaan yaitu sesat ataupun hilang arah seperti itu. Ya. Nah, ini adalah konsep jembatan Königsberg jika diterapkan dalam konsep graf seperti ini. Dan ini adalah penemu graf pertama kali, yaitu Leonhard Euler. Leonhard Euler. Seperti itu. Ini adalah sejarah graf yang harus kita ketahui. Jadi pertama kali itu dilihat dari persoalan sebuah jembatan. Seperti itu. Semoga paham sampai di sini ya. Nah, kita masuk lagi ke bagian notasi graf.
Notasi graf itu ialah mungkin adik-adik bisa catat yaitu G. G ini adalah graf sama dengan F, E. Ya, F ini artinya adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Bisa dinotasikan sebagai F1, F2, sampai seterusnya. Tergantung berapa jumlah himpunan atau berapa jumlah simpul-simpulnya. Terus E ini adalah edge atau himpunan sisinya ya, yang menghubungkan sepasang simpul. Ini bisa dinotasikan juga, ini bisa dinotasikan dengan menggunakan huruf E kecil, yaitu E1, E2, sampai seterusnya. Ini tergantung lagi dari berapa jumlah himpunan sisinya ya. Jadi untuk graf ini sangat bisa dikatakan masih sangat sederhana untuk notasinya, yaitu G sama dengan F, E. Nah, di materi graf ini, di pertemuan 14 dan 15 kita akan lebih banyak melihat ataupun membahas mengenai definisi-definisinya dan beberapa contoh-contoh dari graf itu sendiri. Agak sedikit berkurang dari dengan materi-materi matematika diskrit sebelumnya yang mungkin banyak contoh soalnya yang logika ataupun perhitungan seperti itu. Nah, kita masuk atau melihat dari beberapa contoh penerapan dari graf itu tersendiri. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, sampai sini paham ya mengenai sejarah, pendahuluan, dan juga definisi dari graf? Paham ya semua? Masih bisa dipahami kan? Saya lanjut ya. Oke, kita masuk ke contoh penerapan graf. Yang pertama kita lihat yaitu graf sederhana. Kita masuk ke contoh graf sederhana. Ini ada G1, maksudnya adalah graf pertama. F di sini ada 4, atau titiknya ya. Titik simpulnya itu ada 4. Tidak perlu minta terlalu dijelaskan, ini sudah terlihat. Ada 4 titiknya. Berarti F itu 1, 2, sampai 4. Sedangkan E-nya atau himpunan sisinya itu kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana maksudnya kita bisa lihat ini adalah seperti yang kita lihat tadi dari definisi E itu atau H itu atau himpunan sisi adalah yang menghubungkan antara satu simpul dengan simpul yang lainnya. Yang menghubungkan ya, bukan dipaksa terhubung, yang memang terhubung. Seperti itu. Ini ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Jadi ada 5 himpunan sisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat contoh dari G2. Di sini untuk simpulnya juga ada 4. Ya, secara tidak langsung kita melihat gambar antara G1 dan G2 ini sama. Ya, tetapi yang membedakan yaitu ada tambahan himpunan sisi di sini. Seperti itu. Ya. Nah, kita lihat simpulnya itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4, terus himpunan sisinya itu kita lihat 1, 2, 2, 3, 1, 3. Jadi di sini dia sudah tidak lurus. Kalau di G1 kan dia lurus. Di sini dia agak melengkung sedikit karena 1, 3 itu dia memiliki 2 lintasan, 2 jalan. Seperti itu. Nah, ini ya yang saya maksud ada 2. 1, 3, nah, 2, 4. Nah, 3, 4 juga memiliki 2 lintasan. Nah, jika sudah terdapat 2 simpul atau 2 titik dan memiliki 2 lintasan yang diberlakukan, makanya di sini kita sudah menuliskan G-nya, yaitu E1, E2, E3, E4, supaya lebih jelas. Jadi di sini semua penulisannya, ya. Saya kira adik-adik sudah memahami seperti itu. Nah,
Di graf satu ini dikatakan graf sederhana, graf kedua ini dikatakan graf ganda, dan di graf ketiga ini kita melihat ada gambar graf semu. Ya, di graf semu ini, sekali lagi saya katakan dia hampir mirip gambarnya dengan di graf ganda. Tapi bedanya ada satu lingkaran atau ada proses looping atau perulangan yang terjadi di titik ketiga. Seperti itu. Jadi ini sama seperti materi kalau nggak salah relasi dan fungsi dia ada sebelumnya itu untuk menentukan titik-titik. Jadi kalau dia misalnya eh, satu satu misalnya 1,1 ya ini satu dan dia kembali ke titik tersebut maka terjadi yang namanya perulangan kayak gitu. Ini namanya looping. Hmm. Nah, di graf semu ini untuk F-nya sendiri dia itu sama, masih sama yaitu ada empat ya, sama di. Sedangkan di himpunan sisinya itu ada, kita lihat ada E1-nya 1,2, 2,3, E2 1,3, 1,4, 1,5, 2,4. Di sini 3,4 ini dua kali juga ada E6 dan E7. Dan yang terakhir itu E8. Jadi dia cuma ya, tambahannya di bagian N8 seperti itu. Kalau di G1 graf sederhana ini ada 5 kali lintasan, di graf ganda ini dia ada 7 kali lintasan, dan di graf semu ini ada 8 kali lintasan. Bagaimana cara menentukan lintasan supaya lebih gampang? Kita harus menentukan lebih awal yang E1, E2-nya ini supaya lebih kelihatan. Oh, segini ternyata jumlah untuk lintasannya. Paham ya sampai di sini semuanya? Jadi kita masih di bagian definisi sederhana dari graf. Oke, kita lanjut di bagian jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, jadi graf itu dibedakan lagi jadi dari jenisnya ada dikatakan graf sederhana dan graf tak sederhana. Atau simple graph. Simple graph yang seperti ini gampang sekali dibedakannya. Karena kita lihat saya dari gambarnya ini memang sederhana dan kita bisa langsung melihat titik-titiknya secara langsung seperti itu. Sedangkan di graf tak sederhana atau unsimple graph itu kita bisa melihat dia memiliki simpulnya mungkin sederhana tetapi lintasannya yang kurang sederhana. Jadi bagaimana cara membedakan graf sederhana dan tak sederhana? Kita bisa melihat dari simpulannya, ya, simpulnya atau sorry, lintasannya. Kita bisa melihat dari lintasannya. Kalau lintasannya memang sedikit dan gampang kita lihat atau baca, ya ini termasuk graf sederhana. Sedangkan kalau kita melihat lintasannya sudah mulai misalnya di dua titik sudah ada dua lintasan, sudah ada tiga lintasan, bahkan empat lintasan, berarti itu sudah masuk ke dalam unsimple graph atau graf tak sederhana. Nah, selanjutnya di graf tak sederhana memiliki lagi beberapa jenis. Yang pertama ada dikatakan graf ganda atau multigraf. Multigraf bisa dilihat untuk contoh-contohnya. Nah, ini dikatakan graf ganda, ya, karena banyak lintasan-lintasan. Tetapi di sini untuk graf ganda masih enak dilihatnya dan masih bagus lah kelihatan. Sedangkan pada graf semu ini sudah seperti yang pada contoh sebelumnya tadi, dia misalnya di satu titik sudah ada eh, apa namanya lintasan lintasan kembali atau lintasan looping. Ini biasa kita lihat pada jalan raya itu seperti bundaran. Ya, untuk graf sepuluh itu seperti bundaran. Jadi dia akan bisa kembali ke titik semula. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari graf semu atau pseudograph. Nah, ini ada beberapa lagi contoh. Misalnya ini adalah
Contoh simple graph, non-simple graph, will with multiple edges, dan ini adalah non-simple graph. Ya, ini semua adalah contoh-contohnya. Jadi ada tiga secara jenis dari graph, sederhana, ganda, dan semu. Nah, selanjutnya kita melihat contoh graf berdasarkan orientasi arahnya. Yang pertama adalah graf tak berarah. Tak berarah di sini, kenapa dikatakan tak berarah? Karena dia tidak memiliki tanda panah. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan apakah arahnya dia ke kanan ataukah ke kiri. Gitu ya. Kalau di jalanan misalnya apakah ini jalan rayanya ini dua arah ya, bisa maksud dua arah ataupun dia satu arah. Di sini katakan graf tak berarah karena dia tidak ada tanda panahnya, tidak ada arahnya. Seperti itu. Ini sama seperti di hutan. Sama seperti di hutan ada jalanan yang biasanya ya, ada jalanan tapi tidak kita tahu arahnya ini kemana. Apakah ini arahnya keluar ke hutan? Apakah ini arahnya eh, ke sungai ataukah arahnya ke pemukiman warga. Seperti itu contoh kasarnya. Selanjutnya, graf berdasarkan orientasi arah yaitu graf berarah. Nah, ini graf berarah kita bisa pahami karena ada tanda panahnya. Kita bisa melihat ya. Misalnya ini dari B ke E ke A ke B. Ini C ke B, dan C kembali kepada dirinya, D ke C ke D, dan eh, E ke D. Ya, ini sudah sangat jelas karena kelihatan arahnya dilihat dari tanda panahnya. Sepertipun ini gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kita bisa menjelaskan dengan detail. Ya, kalau misalnya kita mendapatkan gambar seperti ini dan kita diminta untuk menentukan atau menulis arahnya masing-masing. Jadi kita bisa tulis misalnya A, koma B, B, koma C, D, koma D kalau dia perulangan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum dilanjut? Dapat dipahami semuanya ya? Mana suaranya? Wasiatul, bagaimana? Hartika Ansar. Ini yang ada yang off cam tidak tidur Jaki. Semoga bisa didengar dengan baik materinya karena jangan sampai nanti ada kelompok untuk tugas sorry bukan tugas sih, untuk UASnya, ujian UASnya, dan kalian dapat materi grafnya harus memang dipahami dengan baik ini. Oke, saya lanjut ya. Apakah karena ini gabung dua kelas jadinya banyak yang tidak bersuara? Enggak, Jito? Tidak, Bu. Oke, enggak, Ji. Ya, Bu, aman, Bu. Hmm. Nah, ini contoh lanjut ya. Contoh lanjutannya untuk graf tak berarah dan graf berarah. Ini eh, untuk G4-nya. G4-nya ini graf berarah dan untuk G5-nya graf ganda berarah. Jadi yang dikatakan ganda itu ya, ganda adalah yang memiliki misalnya dua simpul tetapi memiliki beberapa lintasan. Seperti itu. Oke, semoga sudah bisa dipahami apa arti dari graf tak berarah dan berarah. Ini masih sangat sederhana untuk dipahami untuk di materi graf ini. Nah, ini adalah tabel dari jenis-jenis graf ya. Kita lihat dari graf sederhana ini untuk sisinya dia tak berarah. Sisi ganda dibolehkan, ini tidak karena namanya juga sederhana yang bisa gampang dipahami. Sisi gelang dibolehkan, juga tidak boleh
untuk di graf sederhana. Jadi di graf sederhana benar-benar sangat sederhana. Untuk di bagian graf ganda, untuk sisinya itu tak berarah. Apakah sisi ganda dibolehkan? Ini dibolehkan untuk ganda. Namanya juga ganda ya, graf ganda dan sisi ganda dibolehkan. Apakah sisi gelang dibolehkan? Ini tidak boleh. Seperti itu. Jadi perhatikan nanti siapa tahu ada kelompok yang mendapatkan materi graf ini. Besar harapan saya supaya nanti bisa menampilkan jenis graf-graf ini untuk studi kasusnya. Untuk graf semu ini juga dikatakan tak berarah, ya. Graf semu juga tak berarah. Apakah sisi ganda dibolehkan? Ini dibolehkan dan sisi gelang juga dibolehkan. Untuk graf berarah dan graf ganda berarah, tentunya ini semua adalah berarah. Karena dari nama jenisnya saja sudah ada kata berarah, berarti pasti sisinya berarah atau memiliki tanda panah. Apakah sisi ganda dibolehkan pada graf arah berarah ini tidak boleh. Untuk sisi gelang dibolehkan. Begitupun pada graf ganda berarah, untuk sisi ganda dibolehkan dan sisi gelang dibolehkan. Jadi ini adalah tabel untuk kalian lebih mudah memahami bagaimana untuk sisi-sisi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan pada beberapa jenis-jenis graf. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penerapan graf ini sendiri. Selain tadi yang saya katakan pada lintasan, entah itu peta ataupun dalam peta digital atau maps ya. Nah, untuk contoh penerapan graf, ya, tentunya yang pertama adalah rangkaian listrik. Seperti itu. Jadi, di anak teknik elektro pasti juga mempelajari graf ini. Apalagi kita yang anak teknik komputer kan kita ketahui ini adalah turunan atau bisa dikatakan saudara kandungnya dari teknik elektro. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya misal dari SMK-nya ada yang pernah ambil elektro, lalu masuk ke teknik komputer itu enak sekali dan pasti sangat-sangat nyambung untuk beberapa materi-materi khusus seperti itu. Nah, contoh penerapan graf selanjutnya adalah yaitu senyawa kimia karbon. Contoh misalnya pada simbol metana itu CH4 seperti ini adalah model-model grafnya. Ada juga etana C2H6, propana ada C3H8. Yang anak-anak yang ambil apa namanya itu jurusan IPA pada SMA pasti biasa mendengar beberapa senyawa-senyawa kimia ini kayak gitu. Nah, graf juga ternyata diterapkan pada jejaring makanan. Nah, ini ada pada pelajaran biologi. Ternyata graf ini juga banyak menerapkan di pelajaran-pelajaran IPA ya. Kita bisa melihat ini jejaring biologi misalnya apa ini ya? Ulat, ulat makan daun ya, ulat makan daun, belalang makan daun, terus tikus biasa tuh ke sawah, belalang ke sawah kayak gitu ya. Jadi juga ayam bisa makan belalang. Belalang kayak ini. Cocok nih. Kalau saya ya salah koreksi ya. Ayam makan ulat dan juga seterusnya. Ini ada elang, katak, dan ular. Kayak gitu ya. Nah, nah, tentunya graf juga penerapannya itu pada pengujian program. Ya sesuai dengan jurusan kita. Ini adalah salah satu pengujian program yang menerapkan em, metode graf atau materi graf. Yang itu ada metode perulangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penerapan jenis graf itu pada vending machine, ya. Jadi ada model perulangan di sini. Misalnya kita bisa memasukkan koin setelah memasukkan koin kita bisa memilih ingin memesan atau memilih minuman apa yang sesuai dengan koin yang kita masukkan. Lalu akan adanya apa namanya output yaitu berupa minuman yang telah dipilih. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada eh, graf dari vending machine tersebut. Misalnya A itu sen, 0 sen dimasukkan.
Ya, ini. 0 sen dimasukkan, berarti dia tidak ada hasil yang diberikan. 5 sen masukkan ini P. Terus 10 sen dimasukkan ini C, dan 15 sen dimasukkan ini D. Jadi ini maksudnya adalah sesuai dengan beberapa pilihan. Misalnya kalau 5 sen itu kita bisa dapat minuman rasa apa. 10 sen itu kita masukkan, kita bisa beli minuman apa. Kayak gitu ya. Apalagi ini eh, berdasarkan apa namanya Menteri Keuangan sekarang katanya kayak 100.000 rupiah itu ingin disederhanakan menjadi 100 rupiah. Jadi kemungkinan nanti tidak menutup kemungkinan nanti akan ada juga mata uang kembali yaitu sen. Saya kira kalian pasti sudah tidak dapat waktu masa kecil kelahiran-kelahiran 2005 2004 kayaknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan baru yang jadi tadi kita sudah membahas pendahuluan mengapa ada graf, definisi graf, sejarah graf. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya terminologi graf. Ya, terminologi graf itu ada beberapa. Yang pertama itu ketetanggaan. Ketetanggaan kita melihat ini eh, untuk graf pertama kita melihat misalnya eh, si penghuni tetangga satu bertetangga dengan yang kedua, satu ketiga seperti itu. Apakah satu bertetangga dengan empat? Ini tidak karena dia tidak memiliki lintasan langsung. Begitupun di G2. G2 ini dia lebih eh, apa namanya? Memperlihatkan ya, memperlihatkan misalnya satu titik ini ada dua lintasan kayak gitu. Ini adalah terminologi graf yang pertama yaitu ketetanggaan. Terus yang kedua yaitu bersisian. Bersisian. Seperti itu. Misalnya satu kedua ini bersisian. Dua juga. Berarti satu ketiga juga bersisian. Dua ke satu bersisian, dua ketiga bersisian, dua keempat ini bersisian. Tapi kembali lagi satu keempat tidak bersisian karena tidak memiliki lintasan langsung. Kayak gitu ya. Nah, kita melihat lagi untuk 3-2-nya, satu kedua ini tentu adalah bersisian. Ya, tetapi, oh ini semua bersisian ya. Satu kedua, satu ketiga ini semua bersisian. Nah, untuk G3, di sini yang tidak bersisian yaitu satu ke 4 dan tentunya adalah 5 ke 4, 5 ke 3 karena tidak ada lintasan yang menghubungkan si titik kelima ini. Dia tidak kelihatan dia bersisian kemana, apakah ke 3 atau ke 4 ataupun ke satu. Padahal kalau secara tidak langsung 5 ini memiliki banyak peluang dia akan bersisian kemana. Nah, ini adalah juga untuk simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil maksudnya ini eh misalnya di bagian G3. G3 ini simpul terpencilnya misalnya di bagian ketiga. Seperti itu ya. Ataupun keempat. Keempat karena dia memiliki cuma satu tetangga ya. Jadi kita bisa dikatakan terpencil. Nah, untuk di G2, untuk simpul terpencilnya yaitu di titik E5 karena dia hanya di bagian situ saja. Jadi dia tidak luas untuk simpulnya. Nah, di bagian G1 ini untuk simpul terpencilnya yaitu yang memiliki paling sedikit itu 1 dan 4. Kayak gitu ya. Sedangkan 2 dan 3 ini memiliki tiga, tiga lintasan. Kalau 1 dan 4 ini cuma memiliki dua. Jadi yang mana yang paling sedikit itu dikatakan simpul terpencil. Selanjutnya ada dikatakan graf kosong atau null graph atau empty graph. Nah, kita lihat saya gambarnya, kita sudah pasti langsung mengetahui kenapa dikatakan graf kosong. Karena tidak memiliki lintasan. Kita tidak tahu si satu ini apakah, misalnya ya, si satu ini kita tidak tahu apakah dia keempat, apakah dia kedua, apakah dia ke satu atau, kelima atau ketiga. Kita tidak bisa menentukan lintasannya. Ya,
Jadi di sini dikatakan graf kosong karena tidak ada lintasan. Seperti itu. Dia memiliki titik tapi tidak memiliki lintasan. Mungkin ada yang tahu apa contoh penerapannya graf kosong ini kalau misalnya pada peta atau maps, ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu contoh graf kosong yang ada titiknya tapi tidak ada arahnya? Ada yang bisa menyebutkan satu saja? Ayo, dari berapa ini yang hadir? Nah, dari 54 yang hadir. Ayo, satu orang. Contoh graf kosong. Apa Ibu? Kalau Ya, semisal semisal di Maps itu cuma cari JK lokasi tapi di belum ditekan yang tombol untuk arahnya, Bu. Arah ke ya. lokasi. Bisa, bisa, bisa. Jadi itu bisa dikatakan graf kosong ya. Jadi sudah ada titik kita sekarang dan kita eh, titik tujuannya. Tapi kita belum menentukan apakah misalnya kita mau lewat Tarani atau mau lewat jalan yang lainnya. Itu ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai graf kosong dalam penerapan di Maps. Seperti itu. Kita sudah ada titik-titiknya, tapi belum ada lintasannya. Sama misalnya kalau kita mau ke kampung. Kalau mau ke Bone. Apakah misalnya kita lewat mana lagi biasanya kalau mau ke Bone? Bisa lewat mana? Ada sini orang Bone? Apakah mau lewat yang lebih panjang misalnya lewat Baru, tembus apa namanya Wajo Sopeng, atau mau langsung lintasan terpendek misalnya Maros langsung Bone. Jadi ya tergantung dari kebutuhan masing-masing. Siapa tahu misalnya kenapa lewat Sopeng, mau singgah dulu di keluarganya supaya satu kali jalan. Kalau tidak ada tujuan-tujuan tambahannya mau langsung saja ke Bone, ya langsung ke Bone saja. Kayak gitu ya. Hmm. Selanjutnya itu ada dikatakan derajat atau degree. Derajat atau degree kita bisa melihat misalnya D1 itu sama dengan D4. Ada yang bisa menyebutkan kenapa D1 ini sama dengan D4, ada lagi sama dengannya 2. Supaya kita ini sama bergantian dulu berbicara. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan lihat dulu ya, bagian gambar ini gambar G1. Kenapa D1 dan D4 ini dikatakan sama dengan 2? Karena garis lintasannya mungkin Bu cuma dua. Oke, betul. Karena baris lintasannya cuma 2. Kita lihat ya D1. Ini D1 dia 2 dan D4 ini juga cuma 2. Jadi karena dia sama-sama 2 lintasannya, supaya lebih simpelnya kita langsung saya tulis D1 sama dengan 4 sama dengan D2. Nah, selanjutnya yaitu D2 sama dengan D3 itu sama dengan 3. Kenapa di sini dikatakan sama dengan 3? Karena lintasannya untuk D2 dan D3 itu sama-sama memiliki 3 lintasan, yaitu 2 ke 1, 2 ke 3, dan 2 ke 4. Begitupun untuk si D3 ini sendiri, dia sama-sama memiliki 3 lintasan, yaitu ke 31, 3 ke 2, dan 3 ke 4. Itu kenapa dikatakan 2. Ya, ini sudah ada contohnya yaitu M. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke derajat atau degree untuk gram kedua, yaitu D1 sama dengan 3. Kenapa dikatakan 3? Bersisian dengan sisi ganda. Ya, yang pertama yaitu D1 ini 1, 2, 3. Dan D3 ini dia memiliki 4. Ya, 1, 2, 3. Ya, ini
Ini juga sebenarnya ada D2, D3. Bersisian dengan sisi gelap atau looping. Jadi dia D3 ini saat ini satu, dua, tiga. Oh ini nih yang dihitung dua. Yang E5-nya itu dihitung dua karena dia looping, loop atau looping, perulangan. Nah, untuk di bagian G3, nah ini tadi ya yang saya katakan. Nah, D5 di sini dia nol, nol karena dikatakan simpul terpencil. Kenapa dia nol ya? Karena memang tidak ada lintasannya. Padahal kalau misalnya kita mau kasih lintasan ini banyak sekali bisa terhubung 5 ke 1, 5 ke 3, 5 ke 4. Bisa dapat 3 kalau misalnya dia menentukan lintasannya. Ini D4 dia simpul anting-anting atau pendant vertex, yaitu cuma satu. Ini untuk D2-nya ini satu ya. D2. D2-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya derajat setiap simpul ditunjukkan pada label masing-masing simpul. Gitu. Ini derajat untuk setiap simpul. Terus pada graf berarah, derajat simpul dibedakan lagi menjadi derajat masuk atau in degree dan derajat keluar atau out degree. Ini yang membedakan antara graf berarah dan tidak berarah. Kalau graf berarah, kita bisa menentukan yang mana untuk arah masuknya, yang mana untuk arah keluarnya. Beda yang tadi tidak berarah, kita langsung bisa saja menentukan misalnya ada satu lintasan, ada dua lintasan. Seperti itu ya. Misalnya ini D1. D1 dia in-nya itu kedua. Ini yang dimasukkan in-nya. In-nya itu kedua. Berarti ini yang masuk, ini yang keluar. Kayak gitu. Kalau di D2, ini yang masuk, ini yang keluar. Ya. Kalau D3, ini 3, yang in-nya itu kedua, ini yang masuk, untuk yang out-nya itu ke D3, out itu ketiga. Yang empat, hmm, D4 ini satu, dua. Oh, in-nya ini dua kali ya, in-nya dua kali, keluarnya satu kali, kayak gitu. Ini yang dikatakan untuk gerak berarah, jadi dia bisa menentukan yang masuk dan yang keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi lemma jabat tangan. Jadi yang dikatakan dengan lemma jabat tangan yaitu jumlah derajat semua, sorry, lemma derajat untuk semua graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan FE, maka sigma DF sama dengan 2E. Jadi 2E sudah ditentukan memang dua kali jumlah sisinya berapa. Misalnya, D1 ini jumlah sisinya adalah 2, D1 jumlah sisinya adalah 2, D2 itu jumlah sisinya 3, D3 itu jumlah sisinya 3, dan D4 itu jumlah sisinya 2. Jadi ketika dijumlahkan semuanya itu sama dengan 10. Berarti secara tidak langsung 2 kali E sama dengan 2 kali jumlah sisi. Karena jumlah sisinya adalah 5, ya. Jumlah sisinya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, atau lintasannya itu 5, berarti kita bisa langsung itu 2 kali jumlah sisi sama, berarti sama hasilnya itu sama-sama 10. Nah, begitupun untuk G2, ini D1, D2, D3, kita melihat dari masing-masing himpunan sisinya yaitu juga sama, yaitu 10. Ketika dimasukkan notasi lemma jabat tangan, yaitu 2 kali jumlah sisinya atau jumlah lintasannya, ya sama ya 2 kali 5. Berarti sama-sama mendapatkan hasil 10. Lalu kita melihat pada G3, G3 kita melihat D1-nya yaitu 2. Ya.
D2-nya yaitu 2 juga. D3-nya yaitu 3 1 2 3. D4-nya cuma satu, sedangkan D5-nya 0. Setelah dijumlahkan ke semuanya, dapatkan jumlah 8. Dan 2 kali jumlah sisi, yaitu ada sisi satu. Ini jumlah sisinya untuk G3, yaitu kita bisa lihat satu, 2, 3, 4. Berarti dia menghasilkan 8 juga. Berarti untuk G3 juga sama, sama ya, mendapatkan 8. Jadi semuanya terbukti untuk apa namanya? Notasi 5 jabat tangan atau materi 5 jabat tangan seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk graf ini masih kurang untuk penjumlahannya. Jadi lebih banyak kepada pemahaman gambar. Nah, akibat dari lemma atau jadi teorema untuk sembarang graf atau eh, ya bernotasi G, banyaknya simpul berderajat ganjil itu selalu genap. Ini adalah teoremanya ya. Banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Kita bisa melihat tadi. Misalnya ini jumlah sisinya 5, tetapi hasilnya berjumlah genap. Ini dia jumlah sisinya 5 juga, tetapi hasilnya juga genap. Seperti itu. Jadi ini membuktikan pada G1 dan G2. Oke, jadi menurut teorema ini tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil sejumlah ganjil. Kecuali tadi dia jumlah sisinya itu genap, dia hasilnya juga genap ya. Jadi kita bisa melihat ya, berderajat ganjil, sorry, tidak mungkin sebuah graf memiliki simbol berderajat ganjil sejumlah ganjil. Pasti selalu berjumlah genap kayak gitu. Nah, kita bisa melihat ini ada satu contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul, yaitu ini sudah ditentukan memang. 23, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nah, penyelesaiannya bagian A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya adalah ganjil. Ya, ini semua jumlah simpulnya adalah ganjil. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Iya, karena ini kalau looping itu dihitung 2 kali ya. Ini sebenarnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat untuk bagian B, kita buktikan dapat karena jumlah derajat semua simpulnya itu genap. Misalnya ini bagian A, 1, misalnya 2. Ini misalnya A, nah ini A juga, misalnya dia 2. Di bagian B ini misalnya 3. Bukan di sini sih. Yang B lebih cocok 3 itu. Ini B 1, 2, 3, 4. Ini harusnya B, C, D. Ini D. Ini D. Terus ini. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi untuk apa namanya? Total lintasannya semuanya itu 16 jika di apa namanya? Sudah ditentukan semua titik-titiknya di sini. Seperti itu. Oke. Ada yang mau sampai jam berapa? Jam berapa? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Iya ada Bu, Kenapa, Pak? Aman? aman Bu. Insya Allah Bu. Oke. Oke. Jadi di pertemuan sebelumnya, kenapa, nak? Sini coba kulihat. Sini bagus. Jadi di pertemuan sebelumnya itu di kelas E, saya sudah memberikan apa namanya tuh
kesepakatan apakah mereka mau melaksanakan ujian UAS secara tertulis atau melaksanakan UAS dengan presentasi. Jadi presentasinya itu berupa memberikan apa namanya studi kasus atau penerapan penerapan pada teknik komputer sesuai dengan materi-materi dari matematika diskrit dan mereka memilih opsi kedua yaitu mau presentasi saja. Nah, untuk T-Kom-D yang saya mau tanya karena kemarin kan belum sempat pasti kelas ya yang beberapa pekan lalu 2 minggu 2 pekan lalu kayaknya saya di kelas saya belum sempat memberikan pilihan. Nah, untuk T-Kom-D bagaimana? Apakah mau melaksanakan UAS tertulis? Jadi kalau tertulis berarti saya memberikan soal-soal ya seperti biasa diberikan soal dan kalian menyelesaikan dengan beberapa waktu yang telah ditentukan. Ataukah ingin presentasi juga seperti di T-Kom-E? Bagaimana untuk T-Kom-D? Apakah memilih opsi pertama itu ujian tertulis atau opsi kedua yaitu presentasi saja? Ya, Bu, Hmm. presentasinya tuh per individu, Kelompok. per kelompok. Sebentar, Bu, kita diskusikan dulu, Bu. Minta Ya, waktunya sebentar. diskusikan Maki dulu nah di grup tak sambil saya absen. Saya absen bagian tadi belum, oke? Iya, Bu. Hmm. Tut, tut, tut. Kembali ke T-Kom-E dulu. Hmm. Saya izin dulu ya minum sebentar. Sudah sangat gatal nih tenggorokanku. Oke, untuk materi lanjutan yang graf tadi saya share di link Google Drive saja. Nah, nanti kalian bisa baca-baca. Jadi lanjutan materinya itu masih sekedar pengenalan beberapa jenis graf. Jadi kalau untuk materi pertemuan kelima itu ya materinya lebih kepada ya jenis-jenis graf yang lainnya. Lintasan, siklus, keterhubungan, dan yang lainnya. Maaf, saya tidak bisa banyak menjelaskan. Mungkin akibat terlalu jadi Wonder Woman beberapa pekan ini. Dihantam semua hujan segala badai. Jadinya batuk-batuk. Oke, saya absen dulu ya. Kembali. Silakan didengarkan namanya. Mungkin tadi ada yang terlambat bergabung. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk pertemuan malam ini saya mengambil absensi 2 kali. Jadi untuk absensi 14 dan 15. Ya, untuk ketua tingkat masing-masing mungkin nanti untuk absensi di mesamsnya 2 kali ya. Gitu. Tekom D, Tekom E, Anugerah Restu sudah hadir. Hadir, Bu. Tadi telat kidek gabung. Ya, lagi sholat tadi, Bu. Oke. Oh, berarti on time jadi gabung. Iya, Bu. Oke. Ika Mariana. Ika Mariana ada? Ada kabarnya Ika Mariana, Ria? Iya Ibu, ada Ibu. Kenapa, Ndek? Tapi Ndak. Ibu, saya satu frame sama Ai. Oh, satu frame Ki sama Ika. Mana? Oh, Ika Mariana satu frame ya sama Ainil. Terus Hartika Ansar ada? Hadir, Bu. Oke, tadi telat Ki gabung, Dek. Iya, Ibu, sebentar absen orang. Oh iya. Oke. Sudah ya terabsen semua untuk Tekom
Rekom jadi yang telat tadi untuk pertemuan absensi ke-15-nya aku kasih anu aja semuanya. Apa namanya? Kasih tepat waktu aja. Oke. Selanjutnya di Tekom D. Ivan Rivaldi ada? Ivan Rivaldi, ada kabarnya ini Fuad? Eh, ada belum ada Bu? Oh, tapi di-share gitu informasinya. Iya Bu. Oke. Muhammad Rafli. Hadir, Bu. Oke. Salsabila. Salsabila ada? Ada Hadir, Bu. kabarnya Fuad? Ada Bu tadi. Mana Salsabila? Bisa raise hand dulu, Dek. Ada yang satu full device sama Salsa? Tabe. Bu. Oke, oke, Resen oke. salsa. Iya, iya. Salsabila tadi telat kegabung. Mungkin bisa balas saja di kolom chat. Oh, oke. Salsabila. Iya, Dek. Ini kekurangannya kalau online gitu. Febri Aulia. Hadir Ibu. Tadi telat gabung, Dek. Iya Ibu. Oke. Rahmat Raihan. Rahmat Raihan ada? Ada kabarnya Fuad ini teman tak? Tadi juga ada Bu Rahmat Rehan. Oh, mana tale? Rahmat Raihan bisa raise hand. Tapi Bu untuk Ivan ada Bu. Hah? Ivan Ifdal. Ifdal. Ivan. Oh, ada juga tadi Ivan Rivaldi Oh Ivan Rivaldi. Oh Ivan. yang yang kakak tingkat tak? Iya. Tapi ada kulihat namanya Ivan Ifdal sini Bu. Ivan Ifdal itu ada Bu. kayak Ivan Ifdal, Ivan Rivaldi. Betul, Eh, Bu. Hanya salah absen itu. Salah tulis. oh, Kenapa Ivan? Kayaknya salah tulis itu namanya, Bu. Oh, harusnya nama tak Ivan Ifdal. Yuk. di Oke. Cocok mi Ivan Ifdal nama tak? Bu. NIM-nya 210210 sekian. Eh, Sekian. Ya. Tadi telat gabung atau gimana, Ivan? telat di Oke. jalan tadi. Iya. Apalagi Rahmat Raihan sudah ada? Iya, bandel dan dan Rahmat Raihan tidak ada ya kabarnya. ya kalau untuk sekarang Bu tidak ada Bu. Mungkin sudah keluar Zoom. Tapi tadi Oh, di tadi ada ya. pertemuan pertama ada Bu. Berarti tetap dihitung tidak hadir. Iya Bu. Heeh. Nanti suruh saya konfirmasi. Nur Ya, Bu. Fadilah. Nur Fadilah. Ada Fadilah. Coba Tapi di-share. Bu, Nur Fadila katanya izin, sudah pakai juga ngechat katanya Bu. Oh, saya belum pernah buka-buka memang WA aku ini. Iya Bu. Nanti saya lihat dulu pada WA aku. Nah. Iya, Bu. Oh iya. Oke, Mas. jahat, jahat, tolong, jahat. Eh, saya untung. Iya. Ya, jadi semua sudah saya terabsen ya. Selanjutnya bagaimana untuk Tekom deh untuk kesepakatannya sudah ada? Dari hasil diskusi Bu, mayoritas pilih ujian tulis saja Bu.
Ujian tulis saja. Iya, Ya, Bu. Bu. Oke deh, aman. Berarti nanti kita ujian tulisnya hari Rabu ya? Untuk Rabu ini, Bu. ujian tulis, Rabu Iya, ini, Bu. Rabu depan. Oh, Dan berarti materinya itu mulai dari materi setelah MIT. Oke? oh iya, Bu. Jadi mulai dari teori teori bilangan dan selanjutnya. Seperti itu. Iya, Bu. Oke. Jadi saya kira untuk pertemuan khusus di Tekomde